Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali siang hari ini Kabar Ramadan kembali menemani ibadah puasa Anda hari ini. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi menarik seputar bulan suci Ramadan dari tanah air hingga ke Mekah, Arab Saudi. Kami juga memiliki informasi pemirsa mengenai markas besar NYPD atau New York City Police Department yang menggelar acara buka puasa bersama dengan Perhimpunan Petugas Muslim NYPD serta para tokoh agama. Kami akan hadirkan selengkapnya dalam Kabar Ramadan bersama saya Fahada ini. Inilah jendela informasi Ramadan Anda. Pemirsa, markas besar New York Police Department menggelar buka puasa Ramadan bersama dengan Perhimpunan Petugas Muslim NYPD serta tokoh agama. Buka puasa bersama di bulan suci Ramadan ini pemirsa bukan kali pertama diselenggarakan. Ratusan orang berkumpul di markas besar New York Police Department atau NYPD. Muslim Officer Society atau Perhimpunan Petugas Muslim NYPD menggelar acara buka puasa Ramadan. Buka puasa bersama di bulan Ramadan bukan kali pertama diselenggarakan. Namun, tahun ini sudah yang ke-17. Masya Allah. Tak hanya para anggota polisi laki-laki dan wanita yang menganut agama Islam, serta tokoh Islam yang hadir. Terlihat pula para tokoh agama lain dari Kristen, Hindu, Buddha, dan Yahudi hadir dalam acara yang digelar pada Kamis lalu. Para pejabat NYPD dan perwakilan kantor wali kota New York juga terlihat membaur di antara ratusan tamu undangan yang hadir. Layaknya acara berbuka puasa di tanah air, lantunan ayat suci Al-Quran pun dikumandangkan sebelum acara dimulai. Setelah beberapa sambutan, pada pukul 7:09, azan pun dikumandangkan oleh seorang polisi berseragam. Para tamu undangan pun bersama-sama membatalkan puasa dengan menu sederhana. Acara buka puasa bersama adalah bukti bahwa di tengah negara mayoritas non-Muslim, Islam tumbuh dengan damai dan dihormati. Menandakan bahwa Islam semakin diterima, Islam semakin menjadi bagian dari mainstream masyarakat kota New York, dan Islam itu sudah memainkan peranan yang sangat signifikan bahkan dalam kehidupan publik, termasuk perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya. Islam ini memainkan peranan yang sangat penting, dan itu sangat diakui. Banyak kantong-kantong komunitas Muslim di mana crime itu menurun, kejahatan itu menurun, ya, dan ini sangat diapresiasi oleh NYPD. Di acara buka puasa bersama, penghargaan khusus juga diberikan kepada para anggota polisi yang berprestasi. Tradisi setiap Ramadan di markas besar NYPD diharapkan menjadi ajang silaturahmi antara NYPD sebagai institusi penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban kota dengan warga sipil, sehingga bisa meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kerjasama di kota megapolitan. Pemirsa, saat ini saya berada di markas besar kepolisian kota New York atau NYPD, salah satu institusi paling bergengsi di dunia. Dan malam ini suasana Ramadan terasa begitu hangat. Bukan hanya anggota NYPD, tapi juga masyarakat sipil dan tokoh Muslim New York berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Ini menjadi pesan kuat untuk dunia. Islam bukan hanya diterima, tapi telah menjadi bagian penting dari wajah kota New York. Dari markas besar NYPD di kota New York, Amerika Serikat, Yandri Bukti TV One mengabarkan. Pemirsa, bagi sebagian orang lanjut usia atau lansia, bulan Ramadan menjadi momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Masjid Agung Demak, ada ratusan orang santri dan santriwati lansia mengikuti pesantren Ramadan. Masjid Agung Demak, Jawa Tengah merupakan peninggalan Wali Songo yang sejak dulu memang dikenal sebagai pusat syiar agama Islam dan pusat pendidikan.
Di bulan Ramadan, masjid semakin ramai oleh jemaah yang datang, tak hanya untuk sholat, namun juga untuk mendalami agama Islam, termasuk para lanjut usia yang bersemangat mengikuti pesantren lansia. Para santri-santriwati lansia berasal dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar Jawa. Mereka rela berpisah dari keluarga tercinta demi bisa menikmati suasana ibadah yang khusyuk dan nyaman di lingkungan masjid yang merupakan peninggalan Wali Songo itu. Program pesantren lansia diperuntukkan bagi lansia berusia minimal 56 tahun. Dari total 127 peserta, lebih dari 10 orang diantaranya telah berusia di atas 80 tahun. Namun, para santri dan santriwati ini tetap bersemangat mengikuti beragam kegiatan keagamaan. Lansia tentu mengikuti kegiatan yang diadakan oleh takmir. Jadi mulai kajian kitab, tadarus, iktikaf, sholat taraweh, kuliah subuh dan sebagainya, semuanya mengikuti selama mereka itu adalah mampu dan menjaga kesehatannya. Ini untuk yang santri. Ini mereka semua nginap ya Pak? Alhamdulillah dari 127 semuanya dari nginap di kamar yang mungkin representatif. Di sana ada ruang AC, ada bantal dan sebagainya untuk akomodasi free, baik makan sahur maupun untuk buka bersama juga gratis, termasuk penempatan itu juga tanpa dibebankan biaya sedikit pun. Salah satu santri, Abdul Kohar, mengaku senang mengikuti pesantren lansia karena bisa bersilaturahmi dengan para peserta dari daerah lain. Tarukan akhirnya bisa silaturahim satu dengan yang lain. Ada dari kemarin, kalau kemarin ada dari Sumatera, ada dari di Kendal, ada dari Pemalang, di macam-macam. Ini sebenarnya kita saling silaturahim, kenal satu dengan yang lain. Pesantren Ramadan lansia di Masjid Agung Demak menjadi saksi semangat belajar yang tetap membara di usia senja. Semoga saja ya kisah para lansia yang bersemangat menuntut ilmu agama bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk tetap belajar agama di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi soal Masjid Al-Jin di Mekah yang menjadi salah satu destinasi wisata religi yang ramai didatangi oleh jemaah umroh atau haji. Kembali di kabar Ramadan, pemirsa, jendela informasi Ramadan Anda. Masjid Al-Jin adalah salah satu destinasi wisata religi yang ramai didatangi oleh para jemaah umroh atau haji. Masjid yang terletak sekitar 1 km dari Masjidil Haram ini memiliki kubah kuning yang mungil jika dibandingkan dengan masjid lain yang biasanya memiliki kubah yang besar atau megah. Kubah pun dihiasi dengan kaligrafi surat Al-Jin ayat 1-9. Arti ayat pertama menerangkan para jin masuk Islam setelah tersentuh oleh lantunan ayat suci Al-Quran. Tembok tinggi berwarna abu-abu mendominasi masjid yang memiliki luas 10 kali 20 meter ini. Bangunan masjid terlihat sederhana, pemirsa, dan terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 untuk beribadah jemaah laki-laki, sementara jemaah perempuan beribadah di lantai 2. Untuk memantau bagaimana situasi terkini dari Mekah, Arab Saudi, pemirsa, akan dilaporkan oleh rekan kami, yakni Zaki Al-Mubarak. Assalamualaikum, Zaki. Masjidil Haram ini nampaknya semakin ramai oleh para jemaah. Apakah ada aturan khusus yang diterapkan oleh otoritas setempat?
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini benar sekali, memang semakin banyaknya para jemaah dunia Muslim yang datang ke Masjidil Haram ini semakin begitu ketat. Nah, aturan-aturan ini pun dibuat agar memberikan kenyamanan bagi jemaah umroh maupun para jemaah yang ingin sholat di dalam Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Nah, untuk yang terbaru, kami mendapatkan informasi bahwanya pihak otoritas umum untuk perawatan dua masjid suci telah memberikan rute baru untuk keluar masuk, baik itu ke dalam masjid maupun ke area tawaf dan ke area keluar pintu sa'i. Nah, untuk gerbang-gerbang utama yang berdiri ada menara-menaranya itu digunakan sebagai fungsi para jemaah untuk masuk ke dalam masjid dan keluar. Nah, gerbang-gerbang utama itu berada di gerbang Raja Abdul Aziz di pintu 1, kemudian gerbang Raja Fat di pintu 9, dan gerbang Raja Abdullah di pintu 100. Nah, sedangkan untuk akses para jemaah umroh yang ingin melakukan tawaf, ini diberikan ke area menggunakan jembatan Subaika, kemudian ke jembatan Aziat dan jembatan Al-Aqam. Nah, mereka ini dengan tujuan untuk mengurangi tekanan atau kepadatan di arus lalu lintas pintu gerbang utama Masjidil Haram. Sedangkan untuk pintu keluarnya ini disediakan di area Al-Masa, yaitu jalur antara Safa dan Marwah yang juga telah diatur. Jemaah dari lantai dasar dan lantai 1 menggunakan gerbang Al-Safa atau pintu 13, gerbang Nabi Muhammad, gerbang Al-Marwah, jembatan Al-Marwah, dan jembatan kursi roda Al-Marwah. Nah, ini semua memang diatur oleh para askar maupun polisi bagi para jemaah yang ingin masuk, baik itu untuk sholat maupun untuk melakukan umroh, di mana di situ juga ada tawaf dan sa'i. Dan selain memberikan aturan baru, nah pihak otoritas juga memberikan kenyamanan bagi para jemaah, yaitu dengan cara memberikan karpet-karpet baru untuk di lokasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Nah, ini disiapkan sebanyak 33.000 lembar karpet baru bernuansa hijau. Nah, ini buatan lokal yang sudah diperkuat dan dijamin kualitasnya. Nah, ukurannya bermacam-macam, ada dari 1,2 meter kali 4 meter, kemudian ada 1,2 meter kali 3 meter. Nah, ini kalau dibentangkan, ini Masya Allah panjang sekali, sekitar 200 km. Nah, bisa Anda bayangkan bagaimana panjangnya dan padatnya wilayah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ada di Arab Saudi ini. Dan ini ketebalan karpetnya ini juga mendekati hampir 2 cm, di mana padatan dan arus lalu lintas dari para jemaah umroh maupun jemaah yang untuk sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ini sangat padat, sehingga dibutuhkan karpet-karpet yang sangat bagus. Dan tidak hanya karpet baru, dalam setiap waktunya juga ini dilakukan oleh perawatan oleh para petugas kebersihan, melalui dari penyedot debu, dibersihkan secara manual hingga diberikan wewangian, hingga nuansa wangi-wangian di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini tetap terjaga, dan kenyamanan para jemaah ini selalu diutamakan oleh pihak otoritas dari kedua masjid ini. Ya, Pak Indi. Jadi semakin padatnya jemaah di Masjidil Haram, diharapkan jemaah bisa menaati peraturan yang ditentukan di sana. Terima kasih atas laporannya Zaki Al-Mubarak langsung dari Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, selama bulan suci Ramadan, warga Yordania di Amman ini berkumpul setiap malam untuk melaksanakan tembakan meriam. Nah, seperti apa informasinya pemirsa? Kami akan hadirkan usai yang satu ini. Pemirsa, bosan dengan buka puasa yang itu-itu saja? Nah, di Kulon Progo, Yogyakarta, ini ada menu ayam unik yang bisa menjadi rekomendasi berbuka puasa Anda. Kira-kira apa ya pemirsa yang membuat ayam lumpur ini istimewa? Berikut adalah informasinya untuk Anda. Menikmati ayam goreng maupun ayam bakar mungkin sudah biasa ya. Namun menikmati ayam lumpur mungkin bisa Anda coba saat berkunjung ke kedai Labarka yang berada di Desa Wiji Mulyo, Kecamatan Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Meski dinamakan ayam lumpur, namun tak berarti makanan ini terbuat dari lumpur loh. Namun karena makanan ini merupakan olahan ayam dengan bumbu rempah khas Nusantara yang disiram dengan saus kacang, warna ayam yang serba coklat yang membuatnya diberi nama ayam lumpur. Lumpur Progo ini tercipta dari setengah atau half chicken yang kita ungkep sedemikian rupa dengan bumbu rempah khas Nusantara,
sampai benar-benar meresap dan empuk. Setelah itu ayam ini kita panggang atau kita bakar sampai mendapat warna yang kecoklatan bagus dan crispy. Setelah itu disiram dengan bumbu kacang. Menyantap hidangan yang lezat sambil menikmati suasana yang asri membuat para pengunjung pun betah menantikan waktu berbuka puasa. Enak banget sih Mas rasanya. Jadi ini kan dia kan ada lumpur-lumpurnya gitu ya. Jadi itu lumpurnya itu lumpur-lumpur yang kayak rasa-rasa bumbu sate gitu loh. Jadi unik gitu. Terus ayamnya juga lembut juga. Jadi dimakan sama nasinya tuh enak banget gitu. Minumnya Mbak? Untuk minumnya di bulan puasa ini rasanya seger banget sih. Selain bisa menikmati aneka menu unik seperti ayam lumpur dan teh kampul. Nah, sambil menunggu waktu berbuka puasa, para pengunjung juga bisa menggunakan jeep untuk berkeliling desa, melewati persawahan hingga bermanuver di Sungai Progo. Seru sekali bukan? Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One, mengabarkan. Museum Seni Islam Al-Bata di kota Fes, Maroko resmi dibuka kembali setelah 3 tahun direstorasi. Sebagai salah satu museum tertua di negara itu, tempat ini menyuguhkan berbagai koleksi seni Islam dan kerajinan tradisional yang mencerminkan sejarah panjang serta keberagaman budaya Maroko. Museum ini berada di dalam sebuah istana bersejarah yang dibangun pada masa Sultan Moulay Hassan I antara tahun 1873 dan 1894. Koleksi yang dipamerkan meliputi karpet bol abad ke-19, kemudian ada alat musik tradisional, kaftan yang disulam dengan benang emas dan perak, serta sampul sulaman dari makam Moulay Idris Zerhun. Nah, salah satu artefak paling ikonik pemirsa adalah Al-Quran langka dari masa Almohad dan Marinid. Astrolab planet dari tahun 1217 serta jam hidrolik berusia ratusan tahun dengan 13 gong perunggu. Pemirsa, selama bulan suci Ramadan, warga Yordania di Amman berkumpul setiap malam, terutama untuk menyaksikan tembakan meriam, sebuah tradisi yang sudah ada sejak beberapa generasi. Nah, terutama pemirsa, sebelum penggunaan pengeras suara untuk mengumandangkan azan, suara tembakan meriam menjadi penanda waktu berbuka puasa. Meskipun kini azan sudah dapat didengar melalui pengeras suara, tradisi ini ternyata tetap bertahan. Selama Ramadan, tradisi meriam ini selalu menarik perhatian warga Yordania. Para orang tua membawa anak-anak mereka untuk melihat dan mengabadikan momen dengan ponsel mereka dan juga membawa makanan berbuka puasa serta menikmatinya di alun-alun tempat tradisi meriam digelar. Demikian kabar Ramadan kali ini pemirsa, jangan lupa esok hari kabar Ramadan juga akan kembali menyapa Anda hanya di TV One. Saya Fade ini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang dan sampai jumpa.